Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2016. Di video sebelumnya, Koko udah sempat bahas soal nomor 1 sampai 20 untuk MCQ. Jadi bagi kalian semua yang belum sempat nonton video sebelumnya, saran Koko ditonton terlebih dahulu, kemudian dipelajari terlebih dahulu. Bagi yang udah, kita bisa lanjutin ke soal nomor 21 yang Koko akan bahas di video ini. Jadi soal nomor 21 ada 3 soal, A, B, dan C, semuanya tentang integral. Kita langsung aja lihat soal nomor 21 yang A. Di soal yang A dia bilang, hitunglah integral dari fungsi ini. Kita diberikan suatu fungsi pecahan atau fungsi rasional. Nah, gimana cara kita mencari atau menghitung integral dari fungsi ini? Silakan di pause terlebih dahulu video ini kalau kalian ingin coba kerjain terlebih dahulu. Nanti kalau udah dapet hasilnya atau kalian bingung mau ngapain lagi, kalian boleh lihat pembahasan yang Koko akan bikin di sini. Nah, idenya adalah ketika kita punya bentuk pecahan, kita punya beberapa ide. Karena bentuk pecahan ini nggak bisa langsung diintegralkan biasanya. Ide yang pertama yang Koko selalu kepikiran setiap kali lihat bentuk pecahan adalah substitusi penyebut. Cara kita cek substitusi penyebutnya bisa dikerjakan atau digunakan atau enggak adalah lihat turunan dari penyebut. Apakah turunan dari penyebut bisa mencoret pembilang atau enggak? Kalau seandainya bisa, berarti cara substitusi penyebut itu bisa digunakan. Tetapi kalau enggak bisa, kita akan lihat cara yang lain. Jadi Koko coba bayangkan dulu nih. U sama dengan x square plus 6x plus 25. Turunannya adalah 2x plus 6. Dan ternyata turunan dari penyebut tidak bisa mencoret pembilang. Artinya, cara ini nggak bisa dipakai. Jadi jangan gunakan cara ini. Kita akan pikirkan alternatif lain. Alternatif kedua, ketika Koko dapat bentuk pecahan adalah partial fraction. Apakah rational function ini bisa diubah menjadi partial fraction atau enggak? Kalau bisa, kita akan partial fraction kan? Kalau nggak bisa, pikirkan alternatif lain. Nah, untuk lihat bisa di partial fraction atau enggak, lihat penyebutnya juga bisa difaktorin atau enggak. Dan dalam soal ini, enggak bisa difaktorkan. Jadi x square plus 6x plus 25 itu can't be vectorized. Artinya kita nggak bisa ubah menjadi partial fraction. Nah, cara yang ketiga itu adalah dengan completing square. Jadi bentuk pecahan itu biasanya juga bisa dicari solusinya dengan melakukan complete square. Jadi kita akan lengkapkan kuadrat sempurna untuk bentuk pecahannya. Tapi sebelumnya ada sedikit trik di sini yang Koko mau bagiin ke kalian. Sebelum complete square, sebelum Koko lengkapkan kuadrat sempurna, Koko akan pisahkan dulu supaya lebih mudah hitungan kita. Jadi Koko akan pisahkan di sini x plus 3 plus 2 per x square plus 6x plus 25 dx. Dan kita akan pisahkan menjadi dua fraction. Yang pertama x plus 3 over x square plus 6x plus 25. Yang kedua adalah 2 over x square plus 6x plus 25 dx. Kalau ada yang tanya, kok buat apa Koko pisahin terlebih dahulu? Alasannya sederhana. Dengan kita pisahkan terlebih dahulu, bagian yang pertama ini, kalau Koko kasih ini warna merah, kita bisa kerjakan dengan menggunakan substitusi. Jadi perhatiin ya, Koko kerjain yang warna merah terlebih dahulu. Ini bisa disubstitusi. Misalkan U itu penyebutnya. Jadi Koko pisahinnya nggak asal-asal pisahin sebenarnya.
Tapi Koko sengaja bikin bentuk atasnya bisa dicoret dengan turunan dari penyebut. Tadi kita udah teliti nih, turunannya adalah 2x plus 6. Berarti dx-nya itu adalah du per 2x plus 6. Perhatikan yang warna merah terlebih dahulu. Koko belum kerjain yang warna biru di sini. Koko baru kerjakan yang warna merah. Karena kita pisahkan, di sini boleh ditambahin dx juga ya. Terus di sini boleh ditambahkan integral. Jadi kita pisahkan jadi 2 integral. Lihat yang warna merah terlebih dahulu. Kita akan punya integral x plus 3 per u. Penyebutnya Koko sudah misalin jadi u. dx-nya itu adalah du per 2x plus 6. Kita akan dapat, nah kalian bisa lihat nih, ini bisa dicoret. X plus 3, 2x plus 6, sisa 2 di bawah. Maka kita akan dapat integral dari 1 per 2 kali 1 per u du. Integral dari 1 per u du adalah ln u. Jadi Koko udah dapat bagian yang pertama ini. Setengah ln u. U-nya siapa? U-nya adalah x square plus 6x plus 25. Selesai satu bagian. Setengah ln, Koko tetap konsisten pakai warna merah kali ya, supaya nggak bingung. Ln x square plus 6x plus 25. Selesai satu bagian. Sekarang bagian kedua, bagian yang warna biru. Seperti ide Koko di awal tadi, bagian yang kedua ini kita akan complete the square bagian penyebutnya. Jadi kita akan gunakan kuadrat sempurna. 2 per ubah x square plus 6x plus 25 jadi kuadrat sempurna. Kemarin Koko sempat bahas di soal MCQ. Silahkan lihat video sebelumnya untuk complete square kalau yang lupa ya. Kalau yang ingat bisa langsung. X tambah 3 kuadrat. Kalian bisa bayangkan bentuk ini kalau dikuadratin adalah x square plus 6x plus 9. Soalnya pengennya plus 25. Di sini udah ada plus 9 tadi. Tinggal tambahin 16 lagi. Plus 16 dx. Setelah Koko dapat bentuk complete square-nya, lanjutan dari complete the square itu biasanya substitusi trigono atau bisa jadi inverse trigono. Dan kalau Koko teliti lebih jauh di sini, 2 per x tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dx. Ini bentuk yang sangat familiar. Ini adalah tan inverse. Koko buat di sini sedikit, dia punya formula umum untuk tan inverse. Integral dari A dibagi x square plus a square dx ini adalah tan inverse x over a. Itu formula umum dari tan inverse. Nah, dari soal ini kalian bisa lihat nih. A-nya itu adalah 4. X-nya itu adalah x plus 3. Berarti atasnya ini harus 4, sedangkan Koko baru punya 2. Supaya dia berubah jadi 4, kita akan kalikan 2. Tapi supaya nggak mengubah soal, kaliin setengah di luar sini. Jadi Koko nggak mengubah soal, ini hanya manipulasi aja. Dengan demikian, bentuk yang belakang ini, yang warna biru, kita bisa ubah menjadi setengahnya dari sini. Ini tan inverse x, x-nya adalah x plus 3. Jadi setengah tan inverse x plus 3 per 4. Inilah hasil integral kita. Koko tinggal ganti ke sini. Setengah tan inverse x plus 3 per 4.
tinggal disubstitusi batas terakhirnya. Batasnya tadi adalah min 3 sampai 1. Min 3 sampai 1. Nah, hati-hati sedikit ya. Kalau di sini ada konstanta, jadi misalnya di sini 2x, di sini 2x, hasilnya kita harus kali setengah lagi. Kalau ada leading coefficient. Tapi karena di soal Koko nggak ada leading coefficient, berarti kita nggak usah bagi apapun. Jadi hati-hati kalau di sini ada 2 misalnya. Atau ada angka 5. Di sana 5, di sini 1/5. Substitusi 1. Koko langsung substitusikan. Kita ambil agak jauh di sini. Mungkin kita langsung kalkulatorin ya, atau hitung manual juga bisa sih. Substitusi 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 25 itu 32. Jadi setengah ln 32 ditambah setengah tan inverse 1 tambah 3 itu 4. 4 bagi 4, 1. Dikurang batas bawah. Substitusikan min 3. Min 3 Koko kalkulator aja karena agak susah angkanya. Setengah ln 9 min 18 tambah 25. Hasilnya 16. Setengah ln 16 dikurang setengah tan inverse. Substitusikan min 3. Min 3 tambah 3, 0. Tan inverse 0. Maka kita akan dapat, gabungin ln-nya ya, setengah ln 32 min setengah ln 16. Kita boleh tulis setengah ln 32/16 ditambah setengah kali tan inverse 1. Ingat-ingat dalam integral, inverse dari trigono harus dinyatakan dalam bentuk radian, nggak boleh degree. Jadi tan inverse 1 itu adalah pi per 4. Pi over 4. Ini tadi sudah digabungkan, tan inverse 0 itu 0. Nah, inilah jawaban kita. Kalau ditulis lebih sederhana, kita akan dapat setengah ln 2 ditambah pi over 8. Jawaban untuk nomor 21 yang A. Kalian boleh tolong Koko ya untuk cek apakah ada salah hitung atau tidak teliti di sini. Jadi kalau ada kesalahan, Koko minta tolong untuk di komen atau langsung kontak Koko bagi yang tahu nomor Koko supaya Koko bisa revisi. Kita lanjut ya ke soal nomor 21B. Masih tentang integral dari 1 sampai 2. Ini yang B. Integral dari 1 sampai 2. Fungsinya adalah 1/x² ln 2x. 1 over x square ln 2x dx. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalau kalian sudah sering kerjain soal integral, harusnya udah sangat familiar. Bentuk x kuadrat dan bentuk ln itu biasanya bisa disolve atau diselesaikan menggunakan integration by parts. Aku tulis note kecil di sini. Kita akan pakai integration by parts. Formula dari integration by parts itu adalah integral u dv equals to uv minus integration of v du. Jadi ada bagian u, ada bagian dv. Nah, siapa yang u ini mengikuti aturan LIATE. Jadi cara Koko untuk ingat-ingat siapa yang u. Jadi siapa sih yang Koko harus misalkan jadi u? Apakah 1/x kuadrat atau ln 2x? Ingat-ingat aturan LIATE. Ini adalah urutan siapa yang menjadi u. Yang pertama L itu log, kedua inverse trigono, ketiga algebra, keempat trigono,
kelima eksponensial. Nah, dari fungsi kita punya aljabar dan trigono. Kok trigono? Aljabar dan logaritma. Maka yang akan jadi U adalah yang logaritma. Jadi ini yang akan bertindak menjadi U. Sedangkan sisanya itu pasti dV. Bagian U selalu diturunkan, bagian dV selalu diintegralkan. Itu aturan dari integration by parts. Jadi kita boleh tulis dulu di sini, U-nya adalah ln 2x. Bagian U selalu diturunkan. Turunan dari ln 2x itu adalah 1/2x kali turunan dalam. Maka du-nya adalah 1/x dx. Di saat yang bersamaan, dv-nya kita akan integralkan. dv-nya dalam soal ini adalah 1/x kuadrat dx. 1/x² dx. Kita akan integralkan. Integral dari dv itu adalah v. Integral dari x pangkat min 2 itu adalah min x pangkat min 1. Min 1/x. Udah, min 1/x, itulah v-nya. Dengan demikian kita tinggal substitusikan formula integration by parts ke persamaan kita. Koko tulis di mana ya? Di sini aja. Equals to, ikutin aja, uv. U-nya ln 2x, v-nya min 1/x. uv minus integration of v-nya adalah min 1/x minus v du-nya siapa? 1/x dx. Nah, begitu kita selesai lakukan integration by parts, bentuk integralnya udah jauh lebih sederhana dan ini bisa diintegralkan langsung. Kita tinggal lanjutin aja. Sama dengan min 1/x ln 2x. Min sama min jadinya plus. Integral dari x pangkat min 2. Integral dari x pangkat min 2 itu adalah min x pangkat min 1. X pangkat min 2 ya. Kalau diintegralin pangkat tambah 1 dibagi pangkat tambah 1. Jadi plus minus 1/x. Terakhir tinggal substitusi batas dari 1 sampai 2. Hasilnya nanti bisa ketahuan. Kita tinggal substitusi. Pertama 2. Min setengah ln 4. Min setengah. Kurang substitusi 1. Min 1 ln 2. Kurang 1/1. Sederhanain ya, jangan biarin seperti itu, tapi disimplify. Kalau Koko simplify, kalau dilihat dari bentuknya, mungkin Koko bisa simplify sampai sini aja. Min setengah ln 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Min setengah tambah ln 2 tambah 1. Nah, 2-nya kali ke depan. Jadi 2 pangkat 2 menurut sifat logaritma, 2-nya boleh kali ke depan. Min setengah kali 2 itu adalah min 1. Jadi sisanya tinggal min ln 2, min setengah, plus ln 2, plus 1. Dengan demikian kita akan dapat 1/2. Inilah hasil integral untuk bentuk yang kedua. Atau soal yang B. Kita masih punya satu soal lagi, yaitu soal yang C. Dengan menggunakan substitusi ini, kita nggak boleh pakai cara lain, kita harus pakai substitusi yang dia berikan. Oh, boleh. Boleh pakai cara lain ya, soalnya dia bilang or otherwise. Jadi boleh pakai cara lain. Carilah exact value dari integral ini. Kita diminta untuk mencari integral dari ini dan hasilnya harus exact value.
Jadi nggak boleh koma-koma yang dibulatkan. Harus exact. Soalnya adalah 0 sampai 1 akar. Koko tulis dulu di sini. Integral 0 sampai 1 dari square root. Tadi apa ya? 1 minus x over 1 plus x. 1 minus x over 1 plus x dx. Caranya adalah gunakan substitusi u equals to cos 2 theta. Di sini Koko selalu memilih untuk soal-soal yang dia kasih tahu substitusinya ya. Koko selalu memilih pakai substitusi dia. Karena sejauh ini Koko ngerasa kalau dia kasih substitusi, maka cara ini akan mudah kalau kita ikutin. Tapi kalau dia nggak kasih, ya kita harus pikirkan sendiri. Kalau dia kasih, kita pakai aja. Nggak usah habiskan kapasitas otak kita untuk memikirkan harus pakai substitusi apa. Jadi ikutin aja X sama dengan cos 2 theta. Gunakan langkah untuk mensubstitusi seperti biasa. Jadi yang pertama substitusinya diturunkan, kan seperti itu. Du d theta turunan dari cos 2 theta. Turunan dari cos adalah min sin, turunan dalamnya 2. Jadi min 2 sin 2 theta. Ini X ya, sorry, bukan U. Oh ya benar, ini X. Ini bukan U, tapi ini X. Nah, dari sini kita akan dapat dx-nya. Min 2 sin 2 theta d theta. Kita udah dapat pengganti untuk dx di sini. Nanti kita bisa ganti. Sekarang Koko akan coba ganti soal ini dengan simbol atau in terms of theta. Nah, jangan lupa batasnya. Ini yang kalian suka lupa ya. Setelah kalian substitusi, batasnya tetap 0 sampai 1. Nah, itu akan salah. Jadi batasnya pun harus disubstitusi. Jadi cari dulu pengganti untuk 0 dan 1 in terms of theta. Jadi Koko lanjutin di sini sedikit. 0, X itu kan 0. 0 itu kan X. Jadi 0 sama dengan cos 2 theta. Maka 2 theta-nya adalah cos inverse 0. Cos inverse 0 adalah pi over 2. Pi over 2, maka theta-nya adalah pi over 4. Inilah batas bawahnya. Jadi integral kita batas bawahnya pi over 4. Batas atasnya kita juga bisa cari. 1 sama dengan cos 2 theta. Cos inverse 1 itu adalah 0. Maka theta-nya adalah 0. Batas atasnya 0. Nah, jangan khawatir di bagian sini ya. Biasanya kalian akan bimbang ketika dapat bentuk kayak gini. Kok batas bawahnya kenapa lebih kecil dari batas atas? Jawaban Koko adalah enggak kenapa-kenapa. Jadi nggak ada aturan batas atas harus lebih besar daripada batas bawah. Batas bawah lebih besar pun tetap bisa dihitung dalam konteks integral. Tapi kalau kalian kerjakan dalam konteks sigma, itu akan aneh. Jadi dalam integral biasa aja. Batas atas lebih gede daripada batas bawah lebih gede daripada batas atas. Itu nggak jadi masalah. Kita jalanin 1 min cos 2 theta dibagi dengan 1 plus cos 2 theta. Dx diganti menjadi min 2 sin 2 theta d theta. Min 2 sin 2 theta d theta. Nah, percayalah bahwa bentuk ini pasti bisa disederhanakan. Tugas kita hanya memikirkan gimana caranya supaya kita bisa menyederhanakan bentuk itu. Dan pilihan kita kalau dia bentuknya trigono ya, pasti gunakan identitas. Ingat-ingat identitas untuk cos 2 theta. Cos 2 theta identitasnya adalah 2 cos kuadrat theta min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat theta. Kita punya 2 identitas itu untuk cos 2 theta. Sebenarnya ada 3, tapi yang kita akan pakai di soal ini hanya 2. Nah, kalian bisa lihat di sini.
1 min cos 2 theta bisa digunakan identitas ini. Bayangkan cos 2 theta pindah ke sana, min 2 sin kuadrat pindah ke sana. Artinya, 1 min cos 2 theta itu adalah 2 sin kuadrat theta. Jadi kalau Koko lanjutin, integral akar 1 min cos 2 theta itu adalah 2 sin kuadrat theta. Gimana dengan 1 plus cos 2 theta? Lihat identitas yang atasnya. Bayangkan satunya pindahin ke kanan. Jadi 1 plus cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Dikali min 2 sin 2 theta d theta. Ternyata bisa disederhanakan. Akar dari sin kuadrat per cos kuadrat itu adalah sin per cos. Jadinya lebih sederhana bentuknya. Sin theta per cos theta. Ada min 2 di sini. Sin 2 theta kita bisa sederhanakan. Jadi 2 sin theta cos theta. Identitas trigono lagi. Tujuannya apa kok disederhanakan? Kalian bisa lihat cos theta-nya supaya bisa tercoret. Supaya nggak mengganggu, min 4-nya Koko keluarkan aja dari bentuk integral. Jadi negatif 4-nya kita keluarin di sini. Integral sin square theta d theta. Nah, gimana cara integralin sin kuadrat? Sin kuadrat bisa diintegralkan dengan mengubah bentuknya menjadi cos 2. Jadi lihat lagi dari identitas ini ya. Sin kuadrat theta itu adalah setengah plus setengah, setengah min setengah maksud Koko, cos 2 theta. Dari sini. Sin kuadrat theta itu adalah setengah minus setengah cos 2 theta. Jadi sin kuadrat nggak bisa diintegralin langsung. Kalian harus ubah menjadi bentuk cos 2 theta. Cos 2 theta d theta. Min 4-nya Koko kaliin ke dalam lagi. Karena Koko nggak suka lihat bentuk fraction. Kita akan dapat min 2 plus 2 cos 2 theta d theta. Baru diintegralkan. Jadi dari tadi kita belum integralin ya. Kita hanya melakukan penyederhanaan atau manipulasi. Integralnya baru di tahap ini. Integral dari min 2 theta. Integral dari cos itu adalah sin. Ditambah 2 cos 2 theta. Sin ya, sorry. Integral cos itu sin. Jangan lupa dibagi dengan leading coefficient. Karena di sini 2 theta, ada leading koefisiennya 2. Jadi integral cos itu adalah sin, jangan lupa dibagi 2-nya. Terakhir tinggal substitusi batas. Ini bisa dicoret, tadi batasnya sudah in terms of theta ya, jangan 0,1 lagi. Tapi pi per 4 sampai 0. Nah, tinggal disubstitusi. Substitusi 0, kita akan dapat minus 0 tambah sin 0. Dikurang substitusi pi per 4 min 2 pi over 4 ditambah sin pi over 2. Pi per 4 kali 2 ya, jadinya pi per 2. Bagian yang pertama ini hempaskan, itu 0 semua, gak usah dilihat. Sisanya adalah minus open bracket minus pi over 2. Sin pi over 2 adalah 1. Kalau dihitung, kita akan dapat jawaban akhirnya adalah pi over 2 minus 1. Inilah hasil integral dari bentuk yang C, sekaligus mengakhiri pembahasan untuk video kali ini. Jangan lupa terus ikutin video selanjutnya, karena di video selanjutnya, Koko akan lanjutin lagi pembahasan nomor-nomor yang lain. Jadi masih ada banyak ya, ada nomor 22 di sini. Bagi yang mau latihan silahkan, soalnya bisa kalian lihat di sini. Atau nomor 23 juga masih ada. Begitu juga dengan 24 dan 25 dan seterusnya. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.